Universitas T-Kom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini materi akan kita lanjutkan untuk pembahasan masih pada seputar software. Ya. Saya ucapkan bagi yang sudah hadir pada hari ini, silahkan Anda presensi terlebih dahulu karena siakat baru ada gangguan sehingga tidak bisa link di sana. Kemudian untuk yang belum hadir, Anda bisa segera gabung ya melalui link live streaming yang dibagikan di grup ya.
Baik, kita akan lanjutkan materi pada hari ini ya, yaitu masih seputar software ya. Nah, materi pada hari ini yaitu mengenai user interface ya, atau antarmuka pengguna dan lanjutannya ya. Nah, jadi antarmuka pengguna atau yang sering disebut sebagai user interface, yaitu berupa layar tampilan yang dapat dikendalikan oleh pengguna yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer ya. Jadi dia akan tampil di depan LCD, akan tampil di depan layar ya untuk berinteraksi ya. Jadi digunakan sebagai alat untuk interaksi antara user dengan sistem komputer. Selain dari antarmuka pengguna di sini ada keyboard dan mouse ya, sebagai alat untuk input ya, yang digunakan nanti untuk berinteraksi dengan layar tampilan atau user interface ya. Jadi user interface di sini bisa dalam bentuk touch ya, jadi disentuh, atau bisa menggunakan keyboard, yaitu memberikan perintah langsung melalui tools tombol yang ada di dalam keyboard. Kemudian bisa menggunakan mouse atau trackpad ya misalnya, atau trackball ya, atau mousepad kalau misal sudah tersedia di sana ya. Nah, di dalam keyboard dan mouse ini menjadi tools yang utama ya untuk kita menggunakan sistem komputer. Nah, di dalam kedua perangkat ini ada beberapa tombol kunci khusus ya, misalnya escape, control, kemudian alternatif ya, delete, insert, home, end, escape, kemudian take up, take down, dan unlock. Nah, escape ini biasanya dipakai untuk keluar dari aplikasi yang sudah aktif ya, atau antarmuka yang sudah aktif. Control nanti digunakan untuk kombinasi dengan huruf tertentu, misalnya Ctrl S bisa untuk menyimpan. Kemudian alternatif itu juga digunakan untuk mengontrol tampilan di layar, misalnya alternatif tab ya, untuk berpindah dari satu window ke window lain. Kemudian delete untuk menghapus, insert untuk mengaktifkan tombol insert untuk pilihan yang ada di dalam keyboard. Kemudian home kembali ke halaman pertama, end itu berada di halaman terakhir, pick up naik satu halaman, pick down turun satu halaman, unlock untuk mengaktifkan numeric keypad yang ada di keyboard. Nah, untuk tombol mouse ada klik kiri di kanan ya. Kemudian di beberapa mouse ada yang bisa menggulirkan roda dan bisa diklik di bagian tengah dari mouse. Nah, kalau kita lihat di sini di papan titik ini ya, ini adalah keyboard yang cukup lengkap ya. Misalnya 104 tools yang ada di sini ya. Nah, di sana ada tombol fungsi atau tombol F ya, F1, F2 sampai dengan F3 ya. Ini biasanya digunakan untuk kita melakukan perintah cepat shortcut ya, untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya F1 biasa digunakan untuk mendapatkan bantuan ya, atau help dari sistem yang sedang digunakan atau aplikasi yang sedang digunakan. Kemudian ada tombol F2 misalnya gitu ya. Kalau di Excel itu ada fungsinya ya. Kemudian tombol F4, tombol F5 untuk refresh dan sebagainya. Kemudian escape key, nah ini memungkinkan kita keluar dari satu tugas ya. Jadi ketika aplikasi aktif di layar, maka kita bisa menggunakan tombol escape untuk keluar dari aplikasi tersebut. Kemudian tombol control dan alt itu biasanya dengan kombinasi ya, dengan tombol lain, bisa untuk copy paste, ini paling cepat ya. Kalau di desain ya kita bisa untuk drag and drop ya. Kemudian kalau di MS Word misalnya dengan ada menekan tombol kontrol misalnya ya, ada kemudian menggerakkan objek atau shape yang ada di sana, lalu Anda bisa melakukan copy paste dengan cepat. Nah, kemudian tombol Alt Tab tadi dipakai untuk beralih antara aplikasi sedang berjalan, karena sistem komputer itu multitasking, jadi Anda bisa berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain ya, dengan cepat dengan menggunakan tombol alternatif.
aktif tab. Nah, keyboard ini ada shortcut aplikasi ya. Di sana bisa dengan cepat menampilkan menu lintasan di layar ya. Kemudian flash status ini menunjukkan apakah tombol numlock atau tablocknya aktif ya. Lihat di flash status juga di atas ya, bagian kanan atas dari keyboard. Kemudian keypad numerik ini memungkinkan untuk mengisikan angka saat kalkulatornya menyala. Jadi ketika kita mau menggunakan kalkulator ya, maka kita bisa menggunakan keypad numerik ini ya untuk menggerakkan memilih numerik atau angka yang ada di sistem komputer. Kemudian tombol mouse ini adalah alat praktis ya untuk menyeret dan melepas objek teks dan grafik ya. Tombolnya juga touchnya juga dia juga berguna untuk menavigasikan menu di aplikasi ya. Ini ada kursor biasanya yang berupa panah yang adalah kursor untuk menunjuk ke area di layar. Kemudian nanti ada yang berbentuk huruf I seperti itu, huruf besar ya, itu adalah kursor untuk mengetikkan huruf ya. Kemudian ada yang berbentuk tangan dengan telunjuk ya, dengan kursor. Kemudian ada panah kanan kiri dan panah kanan kiri atas bawah. Ini biasanya dipakai untuk Anda memperbesar, memperkecil jendela atau memperkecil window ya. Nah, jadi di dalam mouse ini ada beberapa fungsi tambahan ya. Ada yang mouse scrolling ya. Di tengahnya di situ ada tombol berupa roda gitu ya, berukuran kecil. Kemudian ada klik mouse yang di tengah, ini juga ada beberapa fungsi ya. Namun standarnya hanya kanan dan kiri saja, serta roda. Ini yang paling banyak sekarang digunakan oleh user ya. Nah, kemudian mengenai user interface atau antarmuka pemakai, ini menggunakan standar grafis ya, yaitu graphical user interface, di mana user atau kita atau pengguna bisa menggunakan mouse atau menekan tombol untuk memilih icon ya, dan perintah yang ada di suatu menu dengan mouse tersebut. Ini artinya graphical user interface itu memberikan layanan grafis yang bagus ya untuk pengguna supaya mudah digunakan itu aplikasi yang sedang aktif ya. Kemudian bisa juga mengganti perintah yang berbasis antarmuka yang digunakan di dalam program sebelumnya ya. Kemudian ada 3 fitur utama di GUI atau graphical user interface, yaitu desktop, icon, dan menu. Desktop ini biasanya berupa layar antarmuka dari sistem yang utama ya. Jadi sebelum Anda mengaktifkan aplikasi, biasanya di sana ada tampilan desktop ya, ada menu di bawah ya, ada status bar, ada taskbar. Kemudian di bagian kiri bawah ada start menu ya. Kemudian di desktopnya ada icon-icon ya, biasanya di situ ada shortcut ya yang digunakan untuk Anda mengaktifkan aplikasi ya. Jadi dengan mengeklik shortcut tersebut maka Anda bisa mengaktifkan aplikasi ya. Nah, selain itu ada icon. Icon ini adalah sebuah gambar kecil yang mewakili program atau file data atau fungsi-fungsi tertentu ya. Biasanya memang icon ini kalau diklik 2 kali ya, otomatis dia akan mengaktifkan program atau akan mengaktifkan aplikasi ya. Nah, lalu di fungsi dari mouse ketika kita mengarahkan pada icon atau kita mengarahkan pada menu atau kita mengarahkan pada toolbar ya, di sana ada fungsi namanya roll over ya. Jadi ketika roll over itu ada kotak teks kecil yang menjelaskan icon tersebut, di mana saat kita menggulirkan mouse kita ke atas icon tersebut ya. Jadi ada yang menyebutkan yang tampil di sana adalah tooltips ya. Jadi tooltip ini memberikan informasi mengenai icon itu adalah icon apa ya, mungkin ada informasi di sana untuk aplikasi apa yang akan kita jalankan, apakah sesuai dengan icon yang mewakili aplikasi tersebut. Kemudian menu ini biasanya berisi daftar perintah ya, atau opsi bawaan untuk memilih suatu tindakan tertentu ya, opsi bawaan dari aplikasi.
Ya, jadi ketika ada menu file kemudian save, ya berarti di situ kita menyimpan ya dokumen misalnya, atau kita sedang mengedit gambar, ya, kita save gambarnya, itu adalah fungsi dari menu. Kemudian untuk bisa memulai aplikasi ada 3 metode ya. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi di user interface atau di atas muka sistem atau aplikasinya, kita bisa mengeklik tombol start ya di sudut kiri bawah desktop Windows ya. Atau kita bisa klik di bagian My Computer ya, di icon My Computer di desktop ya. Kemudian kita cari aplikasi yang ada di sana ya. Kemudian kita bisa mengeksekusi ya. Aplikasi akan tersimpan di hard disk ya pada saat diinstalasi ya. Jadi ketika juru install ya, bukan service ya, instalator software itu biasanya akan menginstal aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya ya. Nah, untuk itu aplikasi-aplikasi ini akan tersimpan di dalam hard disk ya, dan itu kita bisa aktifkan melalui My Computer ya. Nah, cuma di sini saya akan sedikit bertanya juga ya, ketika Anda mengaktifkan sebuah aplikasi gitu ya, kalau tidak melalui start menu, kan kalau melalui start menu lebih mudah ya, jadi kita bisa mengklik di nah, maka tidak ada cara lain kecuali kita klik icon My Computer ya. Di sana akan menampilkan isi dari komputer kita. Nah, cuman pertanyaannya adalah di manakah letak dari aplikasi yang akan kita aktifkan itu ya, di mana foldernya ya, atau di folder apa gitu ya. Kalau yang 32 bit aplikasi itu disimpan di mana, yang 64 bit aplikasi itu akan disimpan di mana. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab di mana letak file aplikasi yang akan kita aktifkan gitu ya, kalau dari start menu itu tidak bisa ditemukan atau tidak ada. Silahkan Anda bisa ketik di bagian live chat ya, untuk memberikan jawaban mengenai bagaimana ketika aplikasi tidak disimpan. Silahkan Anda bisa ketik di bagian live chat ya, sambil saya memposting link streamingnya. Ya, siapa yang sudah menjawab? Oke, suaranya kurang keras ya. Oke. Baik, saya akan keraskan suara saya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita mau mengaktifkan aplikasi gitu ya, atau kita mau menjalankan program gitu, kemudian dari start menu itu program tidak ada gitu ya, atau start menunya nggak bisa diklik. Kemudian di desktop ya,
Itu icon-iconnya tidak ada di sana, shortcutnya. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengaktifkan program atau aplikasi menggunakan file manager ya, atau kita membuka Windows Explorer gitu ya. Nah, bagaimana Anda mengaktifkannya ya? Cara menemukan filenya itu di mana? Silakan Anda bisa jawab. Baik, terima kasih. Suara sudah cukup keras ya, sudah bisa didengar. Oke, silakan Anda bisa jawab di live chat ya. Sambil Anda jawab di live chat, saya akan lanjutkan saja materinya ya. Silakan Anda bisa jawab. Nah, cara yang ketiga adalah dengan mengeklik My Document yang ada di desktop ya. Kemudian Anda cari dokumen yang ingin dibuka ya. Secara otomatis aplikasi akan terbuka. Ini khusus untuk dokumen ya. Jadi ada aplikasi, ada dokumen. Nah, ketika kita membuka sebuah dokumen, misalnya adalah Microsoft Word ya, maka aplikasi Microsoft Word-nya akan aktif ya. Ketika kita membuka dokumen dengan format Excel, maka aplikasi Microsoft Excel-nya akan aktif. Namun ada beberapa aplikasi yang sebagai editor yang sama ya, untuk format yang sama ya. Jadi ada dua editor. Nah, ini biasanya akan tumpang tindih. Nah, di sini nanti kita harus memilih default application ya untuk membuka file tersebut ya. Misalnya contoh adalah file PDF ya. Ketika kita buka file PDF, kalau kita menginstal Acrobat Reader ya di aplikasi di komputer, kemudian kita juga menginstal Solid Converter, kemudian kita juga menginstal ABI ya, PDF Converter misalnya. Nah, di tiga aplikasi ini adalah tiga aplikasi yang dipakai untuk mengaktifkan PDF ya, atau membuka file PDF. Nah, kalau kita tidak mengatur file PDF ini secara default dibuka dengan aplikasi apa ya, maka otomatis aplikasi yang terinstall yang terakhir itu yang nanti akan digunakan untuk membuka PDF. Atau pada saat instalasi ada config ya, bahwa ini akan menjadi aplikasi default untuk membuka PDF ya. Maka solusinya adalah kita buka Windows Explorer, kemudian kita klik kanan filenya, lalu pilih Open With ya. Pada saat Open With nanti akan ditampilkan sebuah jendela. Nah, di sana nanti kita bisa memilih default aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuka file tersebut gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian di sebagian besar sistem operasi ya, secara antarmuka ada beberapa objek yang membantu pengguna ya untuk menggunakan sistem operasi ini ya. Yang pertama adalah title bar ya. Title bar ini biasanya berada di bagian atas jendela tampilan yang menunjukkan bahwa aplikasi yang aktif itu aplikasi apa. Kemudian ketika kita membuka sebuah file untuk aplikasi tersebut, di bagian belakang dari title bar itu ya akan ditunjukkan nama file yang sedang aktif ya. Jadi ini indikasi atau indikator ketika kita menggunakan sebuah aplikasi ya, atau kita membuka sebuah aplikasi ya, maka kita bisa lihat di situ aplikasi apa atau file apa yang sedang aktif, yang sedang dibuka di aplikasi tersebut ya. Jadi kita perhatikan di situ ya. Kemudian menu bar. Nah, menu bar ini menunjukkan nama-nama dari menu ya. Ada submenu ya, kemudian ada submenu lagi gitu ya, berbentuk biasanya pull down ya, pull down menu. Jadi ketika ditekan ya atau didorong gitu ya, dia akan drop down ya, akan turun ke bawah untuk menampilkan menunya atau sub menunya gitu ya. Nah, kalau kita misalnya mouse kita tidak aktif gitu ya, akan kesulitan ya tentunya dengan mengeklik menunya ya. Maka kita bisa menekan tombol alternatif ya. Dengan Anda menekan tombol alternatif atau tombol Alt ya, tekan aja sekali. Misalnya kita menggunakan Microsoft Word misalnya, Anda tekan tombol Alt sekali, maka nanti akan keluar huruf yang mewakili atau representasi dari menu-menu tersebut di bagian atas dari Microsoft Word ya, yaitu di bagian toolbarnya atau di bagian menunya. Nah, ketika Anda tekan tombol Alt, nanti akan muncul misalnya huruf F. Oh, ini artinya adalah file. Maka setelah Anda tekan Alt, Anda tekan F. Nah, setelah Anda tekan F, nanti akan muncul lagi ya
submenu dari file ini, dan bentuknya juga adalah huruf-huruf ya. Jadi Anda bisa mengaktifkan itu dengan cepat ya ketika mouse tidak berfungsi. Nah, ini ada di tombol alternatif untuk menu bar ya. Kemudian toolbar. Nah, toolbar ini biasanya menampilkan ada menu dan icon jadi satu di sana ya, untuk memudahkan pengguna ya mengenali itu menu untuk apa ya. Biasanya ada gambar icon kecil ya, jadi di situ ada gambar yang representasi misalnya gambar disket. Nah, maka di situ representasi dari menu untuk menyimpan ya. Apakah itu menyimpan file, apakah itu menyimpan gambar, apakah itu menyimpan editing yang lain ya. Nah, ini biasanya diwakili dengan toolbar. Nah, ada toolbar yang jika Anda menggunakan Microsoft Word ya, istilah toolbarnya ini ada yang menyebut ribbon ya, atau ribbon. Nah, ini bisa di hidden ya, atau bisa disembunyikan. Ya, tujuannya supaya layar menjadi lebih luas ya, tampilannya menjadi lebih enak untuk digunakan ya. Karena apa? Karena ribbonnya terhidden atau tersembunyi gitu ya. Nah, ini ada di bagian toolbar juga, jadi Anda bisa hidden toolbarnya. Kemudian ada taskbar. Taskbar ini berada di bagian bawah dari layar Windows yang berisi tombol start. Nah, ini ya, namanya adalah taskbar. Nah, kalau di Windows 10 misalnya atau di Windows 7 ya, kalau Anda perhatikan itu menunya sedikit berbeda ya. Kalau di Windows 10 di bagian start menunya di situ ada Search Windows di sebelah kanan dari jendela menu. Kemudian di atasnya ada menu All Apps, kemudian Power, kemudian Setting, lalu File Explore ya. Nah, Anda bisa mengakses dengan cepat di situ ya. Ketika mau mematikan komputer ya, klik menu Power. Kemudian Anda mau masuk ke setting, misalnya kontrol panel, Anda masuk ke setting. All apps berarti semua aplikasi yang sudah diinstal. Atau Anda bisa mengakses misalnya aplikasi yang Anda bisa cari ya, atau search. Misalnya ada kesulitan, aplikasinya apa namanya, tapi Anda ingat di situ misalnya Word, itu Anda ketik Word, maka otomatis akan ditemukan aplikasi Word itu dan Anda bisa mengaktifkannya ya. Nah, kemudian ada window ya. Window ini adalah jendela, yaitu tampilan yang berupa tampilan jendela bingkai yang persegi panjang gitu ya di layar komputer, yang bisa digunakan untuk melihat file data atau untuk mengatur aplikasi ya. Jadi window ini bisa dipakai untuk dokumen misalnya ya, menampilkan dokumen. Kemudian bisa menampilkan kalau PowerPoint ada slide sorter ya, ada di sebelah kiri itu ada preview ya, preview dari slide-nya, di sebelah kanan itu full slide-nya. Kemudian ada juga jendela yang kalau diklik ya bentuknya seperti form ya, untuk dipakai konfigurasi misalnya page setup ya, mengatur margin dan sebagainya. Ini ada di bagian jendela ya. Jadi ada title bar, menu bar, toolbar, taskbar, dan window ya. Nah, kemudian di sistem operasi itu aplikasi yang digunakan ya, dan sistem yang digunakan biasanya itu berbeda satu sama lain ya. Ini disebut dengan platform ya. Jadi platform itu adalah model prosesor dan sistem operasi tertentu yang menjadi dasar dari sistem komputer tersebut ya. Sistem operasi itu adalah platform yang spesifik ya. Jadi ada yang menyebutkan platform PC ya, ini disebut sebagai Wintel ya, Windows Intel. Jadi platform PC ini biasanya sistem operasinya Windows, kemudian prosesornya Intel ya. Nah, platform PC ini ada beberapa vendor ya, ada Dell, ada Compaq, ada Hewlett Packard, ada IBM PCs ya. Dan biasanya platform PC ini menjalankan Windows ya. Namun dulu sebelum ada Windows, sistem yang digunakan adalah DOS ya, yaitu Disk Operating System. Nah, perintah-perintah yang ada di dalam Disk Operating System ini masih manual sekali. Jadi kita harus mengetikkan perintah dalam bentuk teks ya. Jadi kalau kita mau melihat folder, kita ketik dir ya. Kalau kita mau pindah dari satu folder ke folder lain, kita ketik cd spasi, kita sebutkan nama foldernya ya. cd kepanjangan dari sync directory ya. Kemudian kalau kita mau bikin folder ya, kita ketik md ya, make folder. Kemudian kalau kita mau menghapus directory, kita kasih perintah del ya, atau delete ya. Delete, kemudian kita sebutkan nama foldernya ya. Nah, ada juga sistem operasi dengan platform Wintel yang menjalankan Linux atau Unix ya.
Linux ini sistem operasi yang lain ya, ada beberapa distro, banyak sekali distronya dibandingkan Windows. Bahkan yang tampilannya mirip Windows ya, itu juga sudah banyak sekali Linux yang bisa digunakan ya. Paling banyak ini yang digunakan Red Hat ya, distro Red Hat, kemudian distro Ubuntu dan distro-distro yang lain ya. Ini juga bisa berjalan di platform PC Windows Intel ya. Kemudian ada platform Apple, yaitu Macintosh ya. Biasanya dia akan menjalankan OS Mac ya, atau Mac OS ya. Ini adalah sistem operasi yang bisa berjalan di komputer dengan platform Apple ya. Ada yang versi 9, ada yang versi 10 ya. Ada yang menggunakan OS X ya, berbasis Unix ya di platform Apple ini ya. Itu platform yang berbeda dengan Windows. Nah, OS yang ada di Mac ya, ini biasanya hanya bisa berjalan di Macintosh ya, jadi tidak bisa berjalan di sistem operasi di Windows ya, kecuali kita bisa membuat emulator atau menginstal emulatornya ya. Jadi ada emulator yang bisa kita gunakan ya, bagaimana supaya OS Mac-nya ini bisa kita install di Windows ya. Nah, OS Mac ini dia memelopori graphical user interface yang mudah digunakan ya. Jadi OS Mac ini pertama kali membuat sebuah graphical user interface yang bagus ya, yang mudah digunakan oleh user ya, sehingga OS yang lain pun juga akhirnya mengikuti juga bagaimana bisa membuat GUI yang bagus juga ya. Nah, kemudian OS Mac ini adalah OS hak milik ya, untuk yang sistem 9 ini di tahun 1999, tetapi saat ini masih populer. Kemudian ada Mac OS X, ini didasarkan pada kernel BSD Unix ya. Jadi ini Unix ini dikembangkan menggunakan bahasa C ya, dan waktu itu Unix ini masih text based ya, jadi perintahnya masih menggunakan perintah command text ya. Namun setelah Mac OS X tampilannya sudah menjadi tampilan GUI atau graphical user interface ya. Kemudian ada OS Tiger, ini dirilis tahun 2005 oleh Mac OS X ya. Fiturnya ada Spotlight, ada Dashboard, ada Automator ya. Spotlight ini adalah aplikasi untuk mencari ya di desktop ya, mencari file yang ada di hard disk lokal ya. Kemudian Dashboard ini bisa untuk membuat widget ya, widget yang ada di OS Mac ya, yaitu berupa icon ya, atau sebuah lebih dari icon ya, karena kalau icon itu hanya gambar kecil yang mewakili aplikasi. Kalau widget ini bisa menampilkan fitur yang lebih banyak ya. Kemudian Automator ini secara otomatis membantu pengguna ya untuk mengklik tugas secara berulang ya. Jadi kita bisa mengatur perulangan dari tugas-tugas atau task yang kita biasa gunakan di OS Mac ya. Kemudian ada Unix Solaris BSD ya. Nah, ini biasanya aplikasi sistem operasi yang basisnya adalah basis teks ya. Ini dikembangkan oleh AT&T Bell Laboratory di tahun 69 sebagai sistem operasi komputer mini ya. Kemudian sistem operasi yang digunakan ini multitasking ya, bisa dengan banyak pengguna ya, yang memiliki kemampuan jaringan ya, yang merupakan kemampuan bawaan ya dari sistem ini, dan versinya untuk setiap platform ini didukung peningkatan versinya ya. Kemudian di Unix untuk yang Solaris ya, ini sudah ada antarmuka GUI-nya ya. Nah, ini menggunakan program shell opsional yang bisa dimulai setelah kernelnya diaktifkan ya. Artinya kernel ini kan program yang selalu aktif ketika komputer menyala ya. Dia berada di background proses ya, untuk mengontrol dan memonitor jalannya sistem operasi, peripheral yang ada di situ, dan aplikasi yang sudah terinstall di sistem komputer ya. Nah, kemudian antarmuka perintahnya akan mulai dimuat ketika kernelnya dimuat ya. Jadi dimuat lebih dahulu kernelnya, baru akan dimuat antarmuka perintahnya ya, berupa GUI program shell ya. Kemudian Linux ini adalah
unik ya, yang sebenarnya bertampilan GUI gitu ya. Jadi rasa versi unik gitu ya. Nah, unik ini versi gratis ya, tidak ada hak milik di sana ya, bisa diunduh secara legal, bisa digunakan secara gratis. Secara hukum bisa dimodifikasi secara gratis selama modifikasinya tidak dilindungi oleh hak cipta ya. Kemudian di tahun 2000 diadopsi oleh Cina sebagai OS standar nasional di Cina ya. Jadi Cina menggunakan OS standarnya Linux ini ya di tahun 2000 karena free atau gratis ya. Jadi kalau Anda install Linux tidak akan terkena lisensi ya. Nah, vendor Linux ini menghasilkan banyak distribusi Linux ya. Jadi distribusi Linux ini adalah versi-versi Linux yang berbeda-beda dari pengembang ya, pengembang OS, sehingga bisa dirasakan isi ya atau platform Linux itu berbeda rasa satu sama yang lain ya. Dan Linux untuk vendor distribusi ini juga didistribusikan secara gratis ya. Kemudian kalau dijual ya mungkin bisa mendapatkan keuntungan ya, tetapi tidak menjual lisensi dari Linux-nya ya. Mungkin akan lebih tepat kalau kita menjual CD atau installernya ya, installer dari Linux-nya untuk mengganti media yang digunakan untuk menyimpan Linux itu ya. Nah, kemudian sekarang ini juga banyak yang menggunakan PC, di mana bisa digunakan juga Linux ya sebagai dual boot ya dengan Windows ya. Ya, jadi ada dua sistem yang ada di komputer yang dual boot ini. Bootingnya atau ketika menyala ya, dia bisa memilih ya antara apakah itu Linux atau memilih Windows ya untuk digunakan sebagai sistem operasi ya. Kemudian ada juga sistem operasi yang digunakan untuk perangkat genggam, yaitu Palm OS ya. Ini adalah operating system untuk device ya atau perangkat yang bisa digenggam ya. Jadi model Palm OS ini seperti tablet ya, tapi ukurannya masih lebih kecil ya. Kemudian OS Periphery itu memerlukan perangkat lunak berpemilik ya untuk yang Palm OS ini. Kemudian Windows CE ya. Nah, Windows CE ini juga dulu banyak yang menggunakan Windows CE ya, karena ada tablet yang hanya menjalankan Windows CE ya. Jadi dia tampilannya itu seperti Windows ya, familiar sekali dengan Windows, bisa diprogram secara langsung menggunakan bahasa Visual Basic 2005 ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Visual Basic 2005.NET ya, maka kita bisa membuat aplikasi untuk Windows CE ya. Kemudian OS Symbian. Nah, Symbian ini adalah produsen dari perangkat lunak smartphone yang terbesar di dunia, namun sekarang didominasi oleh OS Android ya. Jadi sebelum Android ada sistem operasi Symbian yang digunakan untuk perangkat genggam ya, atau HP atau smartphone ya. Misalnya Nokia ya, Nokia itu OS-nya dulu adalah OS Symbian ya. Kalau kita perhatikan sekarang Nokia pun sekarang menggunakan Android ya. Jadi sudah mungkin sebagian besar sudah menggunakan Android ya. Untuk Symbian-nya mungkin ada beberapa produk yang masih menggunakan Symbian, atau produk lama itu ya, itu masih menggunakan OS Symbian ya. Nah, OS Symbian ini juga bersifat open source ya, jadi bisa diinstalasi, bisa digunakan ke smartphone ya yang menggunakan atau mendukung OS tersebut. Nah, mengenai software aplikasi, dalam hal penggunaannya dari software aplikasi itu ya, ada 5 cara kita untuk mendapatkan perangkat lunak atau software aplikasi itu secara legal ya. Jadi ada perangkat lunak yang sifatnya itu komersial. Nah, perangkat lunak ini ada hak ciptanya, maka lisensinya harus dibeli ya. Artinya ketika kita mau menggunakan perangkat lunak ini, kita harus membeli perangkat lunak itu. Kemudian ada juga perangkat lunak domain public ya. Nah, ini biasanya tidak dilindungi oleh hak cipta, legal untuk disalin, di-download, di-install ya. Anda bisa gunakan tanpa harus khawatir tentang undang-undang hak cipta ya. Kemudian ada shareware ya. Shareware ini biasanya software yang berhak cipta tetapi bisa diunduh gratis, bisa diinstal, bisa digunakan ya beberapa waktu ya, 1 bulan atau 2 bulan, kemudian kita harus membayar setelah kita menguji coba
shareware tersebut ya. Jadi di share tetapi kemudian kita harus membayar. Nah, berbeda dengan freeware. Freeware ini berhak cipta tetapi tersedia secara gratis ya. Caranya untuk bisa menggunakan ya kita download ya, kemudian kita install dan bisa langsung kita gunakan. Nah, biasanya pembuat freeware ini ada donasi ya untuk kita menghormati pembuatnya supaya pembuatnya bisa mengembangkan lebih lanjut ya freeware ini dengan fitur-fitur yang lebih bagus lagi, fitur yang lebih canggih lagi. Kita bisa update ya aplikasi yang freeware tersebut ya. Jadi vendor bisa mengembangkan, penggunanya bisa mendonasikan sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk didonasi. Jadi tidak ada patokan harga tertentu untuk freeware ini ya. Lalu ada rentalware. Rentalware ini berhak cipta. Nah, untuk bisa menggunakan kita harus sewa ya. Sewa dari software ini ya, apakah bulanan ataukah tahunan ya. Nanti kita bayarkan ketika sewanya habis, apakah akan diperpanjang ya untuk penyewaan software ini ya, atau kita berhenti sehingga kita tidak menggunakan lagi software tersebut. Nah, kemudian terkait dengan lisensi ya dari perangkat lunak ya, ada lisensi yang disebut dengan site license atau lisensi situs ya. Nah, site license ini biasanya mengizinkan perangkat lunak digunakan di semua komputer di lokasi tertentu ya, jadi hanya bisa digunakan di lokasi tertentu saja. Kemudian ada lisensi penggunaan bersama atau concurrent user license. Ya, biasanya lisensi ini mengizinkan jumlah salinan yang ditentukan untuk digunakan sekaligus secara bersama-sama ya. Jadi aplikasi atau softwarenya bisa disalin ya, bisa di-copy untuk bisa digunakan bersama-sama. Mungkin juga di sini untuk lisensi pengguna bersama ini memerlukan perangkat lunak pemantauan lisensi tambahan. Ya, jadi ketika digunakan oleh sekian user sekaligus ya, pembatasan ya, di situ ada software untuk memantau lisensi dari penggunaan concurrent user. Kemudian lisensi yang berikutnya adalah lisensi multiple user license ya, atau license ya. Di sini jumlah penggunanya ditentukan ya, berapa orang yang bisa menggunakan aplikasi atau perangkat lunak ini ya, maka lisensi ini menggunakan lisensi multiple user license ya. Kemudian yang terakhir adalah lisensi sekali pakai, yang disebut dengan single user license ya. Jadi membatasi pengguna perangkat lunaknya hanya menggunakan satu kali pada satu waktu saja ya. Ini sangat terbatas ya, mungkin aplikasi ini adalah aplikasi yang memang dikhususkan tidak untuk setiap saat digunakan ya, jadi hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, ada juga perangkat lunak dengan kategori lain yang disebut dengan perangkat lunak bajakan ya. Perangkat lunak yang diperoleh secara ilegal dan melanggar hak cipta ini disebut sebagai perangkat lunak bajakan, atau penyebutnya penggunanya adalah membajak perangkat lunak tersebut. Nah, ada Asosiasi Informasi Perangkat Lunak dan Industri Divisi Anti Pembajakan. Ini akan menuntut pelanggarnya ya dengan undang-undang hak cipta dari perangkat lunak. Nah, ini bisa dilihat di www.siia.net piracy ya. Ini nanti Anda bisa lihat di sana ya, untuk melihat bagaimana pembajakan itu bisa dituntut dengan pelanggaran undang-undang. Kemudian ada abandonware ya. Abandonware ini adalah perangkat lunak yang tidak lagi dijual atau didukung oleh penerbitnya. Ya, jadi kalau kita install aplikasi itu atau perangkat lunak itu, ya tidak ada dukungan lagi kalau ada masalah, ya ada error. Biasanya perangkat lunak tidak hanya digunakan individu ya, akan digunakan oleh perusahaan juga, meskipun individu-individu ini disebut sebagai pengguna individu, tapi individu profesional ya, karena aplikasi itu digunakan secara profesional di dalam pekerjaannya. Nah, abandon ini biasanya kalau aplikasi yang digunakan itu sudah tidak lagi didukung ya. Jadi kalau ada masalah, ada error, tidak ada dukungan untuk perangkat lunak tersebut ya. Nah, untuk abandonware ini biasanya tunduk pada hak cipta ya, yang lamanya untuk hak cipta abandonware ini adalah 95 tahun sejak pertama kali dipublikasikan ya. Nah, kemudian di dalam manajemen file kita juga bisa melakukan yang namanya import dan export ya.
Mengimpor file berarti kita mendapatkan data dari sumber lain dan mengubah menjadi format untuk aplikasi yang digunakan, ya. Jadi kalau kita menggunakan Microsoft Word misalnya, ya, di versi yang berbeda, ada Microsoft Word 2003, ada Microsoft Word 2007, ada Microsoft Word 2010, 2013, 2016, ya. Nah, ketika kita menyimpan file dengan versi yang lebih tinggi, dibuka di versi yang lebih rendah, biasanya tidak bisa, ya. Namun untuk versi yang lebih rendah, dibuka di versi yang lebih tinggi, biasanya bisa. Tetapi di situ tertulis compatibility mode, ya. Jadi modenya mode compatible, ya, mode cocok aja. Nah, untuk itu supaya kita bisa menyesuaikan dengan format kompatibilitas yang sesuai, ya kita bisa simpan dengan format yang terbaru di versi yang teratas atau versi yang di atas dari versi sebelumnya yang kita gunakan, ya. Nah, mengimpor file ini juga kita bisa mengedit file, ya, dari aplikasi lain. Yaitu gimana? Ya, kalau kita misalnya katakan ada dua aplikasi yang berbeda, tetapi kemudian kita punya satu file yang tersimpan di satu aplikasi, lalu kita mau mengedit di aplikasi lain tadi, ya, maka di sini kita harus mengimpor file yang akan kita gunakan di aplikasi lain itu, ya. Dengan cara diimpor, maka filenya akan bisa dibaca atau bisa digunakan di aplikasi yang lain, ya. Nah, kemudian mengekspor file. Mengekspor file ini lawannya dari import file, yaitu mengubah data menjadi format yang bisa digunakan oleh aplikasi yang berbeda, lalu ditransmisikan, ya. Jadi melakukan ekspor berarti kita merubah formatnya, ya. Misalnya katakan kita sedang mengetik di MS Word, ya, lalu kita ingin formatnya menjadi PDF, ya. Nah, maka kita save as, ya, menjadi file PDF, ya, atau kita ekspor, ya. Kemudian kita pilih format untuk ekspornya, maka file itu bisa digunakan di aplikasi lain, bisa dibuka di aplikasi lain, ya. Nah, untuk editor teks, ya, di sini ada satu format yang menjadi format standar, ya, untuk bisa dibuka di beberapa editor yang lain, yaitu ekstensi RTF, ya, .rtf. RTF ini kepanjangan dari Rich Text Format, ya. Jadi format teks yang kaya, ya. Maksudnya dia bisa mendukung atau bisa digunakan untuk beberapa aplikasi yang mendukung RTF ini, ya. Tapi kalau menggunakan standarnya dari aplikasi mungkin hanya satu aplikasi atau dua aplikasi saja, ya. Tapi dengan ekstensi RTF ini, ya, kita bisa ekspor untuk bisa kita gunakan di aplikasi lain. Nah, kemudian perangkat lunak ini ada yang disebut dengan word processing, ya, yaitu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, memformat, mencetak, dan menyimpan teks, ya. Nah, ini biasa Anda gunakan tentunya Microsoft Word, ya. Ini lisensinya dari Windows dan Mac OS, ya. Kemudian ada Lotus Smart Suite, ini lisensinya untuk Windows. Sun Microsystem Start Office, ya, ini lisensinya adalah dari Solaris, gratis, ya. Jadi kalau Anda install Sun Microsystem Start Office, free, ya. Kemudian ada Corel WordPerfect, ya. Ini mungkin jarang Anda dengar, tapi ini dipakai untuk editing text, ya, untuk word processing, ya. Ini lisensinya juga untuk Windows. Nah, kemudian bagaimana kita membuat dokumen, ya, di perangkat lunak word processing. Jadi ketika kita membuat dokumen di perangkat lunak word processing, ada beberapa peralatan yang kita gunakan untuk membuat dokumen tersebut, ya. Ada kursor, ya, yang ada di layar, biasanya untuk menunjukkan lokasi, ya, tempat di layar. Misalnya kita mau nulis di halaman 2, kemudian kita mau berpindah di halaman 3, ya, kita bisa klik. Nah, kemudian kursornya kita tempatkan di halaman tersebut, lalu kita bisa gunakan fitur ini untuk mengetikkan atau memindah kursor untuk kita mulai mengetikkan teksnya. Kemudian ada peralatan namanya scrolling, ya. Nah, ini biasanya untuk maju, naik, turun, menyamping. Ini scroll, yaitu berpindah di tampilan layar untuk editing teks, ya, atau word processing, untuk memudahkan melihat, ya.
margin kiri, margin kanannya ya, untuk melihat bagian margin bawah ya, atau susunan dari teksnya apakah sudah sesuai atau belum ya. Kemudian ada tools Wolf Web ya. Ini tool ini akan secara otomatis melanjutkan teks ke baris berikutnya ketika Anda mencapai margin yang tepat ya. Jadi kalau Anda mengetikkan ini di table ya, atau Anda mengetikkan ini di Excel ya, fungsi dari Wolf Web ini nanti membantu ya untuk otomatis berpindah baris ya, secara otomatis tanpa kita harus mengaturnya menggunakan enter gitu ya, atau spasi gitu kan akan kesulitan ya. Nah, aktifkan saja alat Wolf Web ini ya, atau tools Wolf Web ini ya. Kemudian outline view ya. Outline view ini dipakai untuk menempatkan teks pada posisi di dalam dokumen untuk mengaturnya ya. Nah, jadi di sini ada penanda gitu ya, ada teks ya, posisi dari teks yang kita ketikkan itu berada di mana ya. Nanti penandanya di situ akan memberikan sebuah simbol warna hitam gitu ya, di ujung-ujung ya dari teks yang kita ketikkan ya. Kalau di situ satu kalimat ganti baris ya sampai 2-3 baris, nanti teksnya berada di bagian paling belakang. Ini adalah outline view. Kemudian inserting ini adalah tindakan kita menambahkan teks ke dokumen ya. Kursornya kita arahkan saja ya pada teks yang kita mau insert ya, atau kita tekan panah ya ke atas ke bawah ke kiri ke kanan untuk memposisikan di posisi di mana kita mau melakukan inserting teks ya. Kemudian menghapus teks ya. Biasanya kita menggunakan delete ya. Kalau kita mau menghapus yang sebelah kanan ya, teks yang sebelah kanan kita gunakan delete, kursornya kita taruh di paling depan. Kemudian kalau kita mau menggunakan backspace ya, kita akan menghapus di sebelah kiri ya. Jadi kursor kita taruh di belakang di mana tempat kita mau menghapus, tekan backspace ya, maka otomatis teksnya akan terhapus. Nah, ini adalah contoh dari tampilan word processing ya. Di bagian atas ada title bar, kemudian di sini ada menu, lalu di sini ada toolbar ya, terus kemudian ada dokumen ya, ada isi dari teks yang kita ketikkan ya. Di sini ya, ada dokumen sehingga kita lebih mudah untuk melihat hasilnya ya. Kemudian di sini biasanya ada mouse ya, kalau kita arahkan ke sana mouse-nya nanti akan menunjuk berupa panah ke layar dari dokumen tersebut. Nah, kemudian untuk fungsi yang lain di dalam word processing ada pencarian dan ada penggantian ya. Jadi kita bisa mencari dengan cepat beberapa teks ya yang ada di halaman tersebut ya. Kalau kita kesulitan misalnya halamannya cukup banyak, ada sekitar 50 halaman, lalu kita mau mencari teks tertentu gitu ya yang tersimpan di halaman itu, maka kita bisa melakukan pencarian. Nah, nanti akan ditemukan ya, Ctrl F, kemudian kita ketik ya, fungsinya Ctrl F, kemudian kita ketik kata yang akan kita cari, kemudian nanti akan ditemukan di bagian sebelah kiri ya dari dokumen, lalu Anda tekan enter untuk berpindah dari hasil penemuan teks yang tadi ya. Jadi temuan pertama Anda tekan enter, dia pindah ke temuan yang kedua dan seterusnya sampai ke temuan yang terakhir. Nah, saat kita mungkin ingin mengganti juga ya teks yang ada di dokumen, dengan cara kita cari dulu ya. Setelah kita cari, maka di situ nanti ketemu ada berapa ya, di bagian sebelah sini nanti akan ditunjukkan. Biasanya akan dicetak tebal kata kuncinya atau keywordnya. Lalu kita bisa replace ya. Nah, replace ini fungsi untuk mengganti teks ya secara otomatis tanpa kita harus mencari satu persatu ya. Jadi kita Ctrl F, ketikkan keywordnya, ketemu ada misalnya katakan dari 50 halaman, di situ ketemu kata kunci misalnya ada 10 begitu, dan kita tidak tahu di halaman mana saja gitu kan. Kemudian kita bisa replace ya dengan kata kunci baru yang kita ingin ubah tadi ya. Setelah kita replace all, maka semua teks yang ada di halaman itu akan berubah. Kemudian tool lain adalah potong, salin, dan tempel ya. Jadi kalau cut ini berarti kita pindahkan ya.
dari satu lokasi ke lokasi lain. Kalau salin berarti kita replikasi, ya, kita copy. Kalau tempel itu berarti kita paste, ya. Nah, jadi potong dan salin ini menggunakan paste semuanya. Jadi cut, copy, pasti endingnya adalah paste, ya. Nah, potong, misalnya katakan kita mau pindah ya dari halaman 1 ke halaman 2, ya, maka kita gunakan cut. Ketika kita mau pindah ke halaman 2, maka kita paste di sana, ya, otomatis teksnya akan hilang dan dia akan berpindah di halaman 2. Kemudian memeriksa ejaan, ya, atau spelling checker, ya. Jadi kita juga bisa memeriksa ejaan, mengetes kata-kata yang salah ejaan ketika kita mengetik, ya, dalam bahasa Inggris tentunya itu, ya. Kalau mau dalam bahasa Indonesia kita harus install dulu, ya, fitur bahasa Indonesianya supaya kita bisa mengecek ejaannya dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya pemeriksaan ejaan atau spelling checker ini indikatornya adalah garis yang berlekuk-lekuk di bagian bawah dari teksnya, ya. Jadi kalau ada garis yang berlekuk-lekuk, apakah warnanya merah, ya, atau hijau, itu biasanya teksnya salah, ya. Jadi kita bisa benarkan, ya, dengan kita klik kanan biasanya yang berlekuk-lekuk tadi, kemudian di situ nanti akan keluar saran, ya, untuk teks apa yang ingin sebenarnya ada tulis di situ, ya. Jadi penulisannya yang benar itu yang seperti ini, nanti Anda bisa tulis, ya. Oke, kemudian untuk pemeriksaan tata bahasa, ya, selain spelling checker ada grammar checker. Nah, ini akan menyoroti tata bahasa yang tidak sesuai, ya, di dalam kalimat, ya, atau di bagian kalimat, ya, fragmen kalimat, atau di frasa yang tanggung. Ini biasanya bisa dengan grammar checker. Nah, dia juga akan tampil garis yang berlekuk yang warnanya berbeda, ya, di bawah frase yang kurang tepat, ya, ini dalam bahasa Inggris, ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk ketika Anda menulis artikel dalam bahasa Inggris, ya, supaya memudahkan kita untuk mengecek apakah di sana ada kesalahan kata bahasanya, ya. Kemudian ada manfaat kamus, ya, di dalam editor word processing, yaitu thesaurus, ya. Nah, ini bisa kita panggil ke layar. Nah, nanti dia akan memberikan penawaran gitu, ya, suggesting, ya, untuk kata-kata alternatif, ya, yang maknanya sama, ya. Jadi kata yang memiliki makna yang sama itu akan bisa dipilih gitu, ya, dari kamus ini, ya, karena pemilihan kata yang tepat itu yang nanti akan gunakan untuk menulis kalimat itu, gitu, ya. Jadi dengan kamus ini akan memudahkan untuk memilih saran-saran yang ditawarkan oleh kamus atau thesaurusnya untuk kita pilih. Nah, kemudian ketika kita menggunakan word processing, kita juga bisa memformat dokumen, ya, menggunakan template atau wizard. Template ini adalah dokumen yang telah diformat sebelumnya dan dia menyediakan dasar untuk membentuk dokumen akhir, ya. Nah, kita bisa mengatur template dengan nama, alamat, dan lain-lain, misalnya nama perusahaan, lalu kita simpan, ya. Jadi template ini ketika kita buka lagi, ya, otomatis template ini akan menjadi file normal dot-nya, ya. Jadi file normal dot ini biasanya dipakai untuk menyimpan template. Jadi kalau kita pakai, ya, kita selalu menggunakan format yang ada di template itu, ya. Nah, template ini biasanya digunakan untuk penggunaan yang berulang-ulang, ya. Jadi membuat dokumen dasar yang sama dan berulang-ulang. Selain template ada wizard. Wizard ini adalah program utilitas dari komputer yang interaktif yang mengarahkan pengguna melalui tugas, ya, dengan mengajukan pertanyaan dan menggunakan jawaban dari pengguna untuk menyelesaikan solusi, ya. Nah, wizard ini biasanya akan diarahkan gitu, ya, dari tahapan-tahapan yang kita tanya, kita mau buat apa, kemudian ditampilkan di situ pilihan, lalu kita memilih, kemudian dilanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, ada pilihan, kemudian kita ngeklik lagi di sana, ya, apa yang akan kita pilih, dan endingnya itu nanti menjadi seperti apa yang kita inginkan, ya, karena wizard itu membuat panduan atau memberikan panduan untuk membuat satu dokumen tertentu atau membuat satu aktivitas tertentu, ya, dengan format file tertentu. Nah, contoh di sini untuk membuat surat, ya,
surat khusus atau membuat memo, ya, membantu membuat nota, ya. Nah, ini menggunakan bisa. Nah, kemudian memformat font, ya. Nah, jadi memformat font ini penting ya ketika kita menulis surat, ya. Ada standar dari penulisan dalam surat-surat tertentu, ya. Nah, kita bisa manfaatkan format font ini untuk kita gunakan menyesuaikan dengan permintaan dari penerbit, ya, biasanya, ya. Nah, ini ada jenis hurufnya, lalu ukurannya berapa, warna hurufnya, ya. Lalu bisa menentukan garis bawah, miring, tebal, ya, di sini. Nah, database di dalam bahasa Indonesia, ya, kita menyebut sebagai basis data, ya. Jadi basis data ini adalah kumpulan file yang terstruktur yang saling terkait, ya, dalam sistem komputer dengan input data internal dan dukungan metode pengambilan data yang sering kita sebut sebagai perintah query, ya. Jadi basis data ini adalah sebuah kontainer, ya, atau dia adalah sebuah wadah yang di dalamnya nanti terdapat tabel, kemudian ada record di sana atau ada catatan di sana, dan di dalamnya juga terdapat bagian yang disebut dengan field, ya. Nah, maka basis data ini karena dia adalah sebagai pusat data, dia sebagai wadah dari semua data, maka kumpulan-kumpulan data ada di sini, ya. Nah, kemudian terkait dengan basis data ini, ya, dalam basis data sebaiknya kita meminimalkan redundansi data, ya. Nah, redundansi ini adalah bagaimana data itu tertulis, ya, atau tersimpan dalam jumlah yang lebih dari satu dengan data yang sama, ya. Jadi data yang sama terreplikasi gitu, ya, tertulis lebih dari satu. Nah, ini sebaiknya diminimalkan. Kenapa harus diminimalkan gitu, ya? Karena kalau data tersimpan lebih dari satu, ya, ada duplikasi, ya, ini akan menyebabkan media penyimpanan akan cepat penuh, ya. Jadi media penyimpanan data akan cepat penuh karena data yang terreplikasi ini mungkin bukan 1, 2, 3, ya, tapi cukup banyak. Dan yang kedua, alasannya adalah karena kalau data terreplikasi atau data redundansi, ya, maka integritas dari data ini tidak bisa kita verifikasi, ya. Karena data yang benar yang mana? Karena data itu data yang redundan gitu, ya. Mungkin ada data yang sama di field tertentu tetapi beda di field yang lain, ya. Meskipun nanti kata kuncinya atau primary key-nya itu sama, ya. Nah, kemudian dalam basis data sebaiknya kita juga memperhatikan integrasi data, ya, dan data disimpan secara terstruktur gitu, ya. Data yang terintegrasi ini artinya data disimpan dalam satu tempat gitu, ya, dalam satu wadah, ya, dan cara menyimpannya dilakukan secara terstruktur gitu, ya. Nah, terintegrasi juga dalam artian data saling berelasi, ya, sesuai dengan relevansi atau kebutuhan di dalam penyimpanan data atau aplikasi yang nanti akan berguna untuk mendukung satu pekerjaan tertentu di perusahaan, ya. Nah, relasi data ini biasa nanti akan kita lihat, ya. Di setiap database itu setiap tabel akan memiliki relasi kecuali tabel-tabel tertentu yang memang tidak berelasi, ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di sistem basis data, ya. Jadi nanti akan lebih detail lagi di sana, ya. Nah, kemudian data dalam database ini memiliki lebih banyak integritas, ya, daripada data yang disimpan di dalam file yang terpisah. Kenapa demikian? Karena file yang terpisah itu bisa diakses oleh siapa saja, ya, dan tidak ada di sana keamanan yang terkait dengan akses data, perubahan data, update data, mungkin sampai pada penghapusan data, gitu, ya. Tetapi ketika di dalam database, ya, karena ada satu wadah yang namanya DBMS atau Database Management System, nah ini akan memudahkan pengelolaan database tersebut, ya. Nah, di dalam database nanti terdapat table,
Di dalam table nanti terdapat record ya. Kemudian di dalam record nanti terdapat field. Nah, ini bagian yang terkecil dari database ya. Nah, sehingga dari susunan-susunan ini nanti kita akan melihat strukturnya itu sangat bagus, sangat rapi. Relasinya dan lain sebagainya akan terlihat gitu ya. Misalnya contoh data konsumen yaitu sebagai tabel master. Kemudian ada data produk ya. Pada sistem penjualan atau point of sale misalnya, konsumen membeli produk ya. Jadi ketika konsumen membeli produk ya, produk sebagai master data, kemudian konsumen sebagai master data berelasi ya, maka menghasilkan tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini akan mencatat konsumen membeli produk tersebut ya. Sehingga nanti primary key dari tabel konsumen dan primary key dari tabel produk itu akan tersimpan di dalam tabel transaksi ya. Nah, di tabel transaksi nanti akan tercatat ya, setiap transaksi akan dicatat primary key-nya ya. Jadi ada tiga key di sana. Primary key untuk transaksi sendiri, kemudian foreign key ya untuk konsumen, dan foreign key untuk produk. Nah, jadi bisa kita lihat di sini nanti Anda pelajari lebih lanjut ya di sistem basis data bagaimana berelasi dan sebagainya ya. Oke, kemudian isi dari data itu bisa berupa teks ya, bisa berupa angka, bisa berupa grafik. Khusus untuk yang grafik karena ini formatnya ukurannya cukup besar ya. Maka di sana nanti tipe datanya bukan data teks seperti string, karakter, ya, varchar, ya. Kemudian kalau angka ada integer, ya, ada byte, ya, kemudian ada single, ada double, ya. Kalau grafik ini nanti tipenya adalah BLOB, ya. BLOB ini adalah binary large object. Jadi artinya di situ menyimpan data biner, ya, objek berupa data biner yaitu gambar. Ya, ini khusus untuk yang gambar, ya. Nah, ini adalah sebuah contoh ya dari database ya, DBMS, Database Management System. Mungkin Anda sering juga menggunakan ya beberapa dari Anda. Ada Microsoft Access ya. Nah, Microsoft Access ini kalau kita lihat ya, di sana ada beberapa bagian yang penting, ada title bar-nya, ada menu bar-nya, ada toolbar-nya ya. Ini dipakai untuk apa? Untuk mendesain database ya. Nah, kemudian di dalam database Microsoft Access ini ya, misalnya kita menyimpan data penjualan misalnya ya, atau misalnya kita menyimpan data produk misalnya ya. Nah, di sana akan muncul beberapa table ya yang di-create. Di sini ada call, ada contact type ya, ada kontak dan sebagainya. Ini contoh untuk database sporting ya misalnya ya. Sporting ini misalnya kalau di luar negeri sana mungkin ya dipakai untuk pencatatan data di satu gym gitu ya, sport apa namanya, tempat olahraga gitu ya, sebagai member gitu ya di sana. Nah, di sini ada contact ID, company name, kemudian ada company contact. Ini adalah field ya. Nah, kalau ini digabung semua field dalam satu baris ini, misalnya adalah brew, kemudian com, kemudian this, dan seterusnya ya. Satu baris ini kita sebut sebagai record ya, atau catatan ya, atau simpanan data. Nah, itu ya. Nah, di dalam database Access juga mendukung beberapa objek ya. Selain tabel ini ada query. Query ini adalah pembacaan data ya. Jadi bagaimana kita membaca data sehingga kita bisa menampilkan data dari beberapa tabel tadi yang tersimpan ya dalam database sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk laporan katakan penjualan ya, maka yang akan diambil nanti ada di tabel transaksi, yaitu di tabel penjualan. Kalau ingin tahu misalnya produk yang terjual apa ya, maka nanti direlasikan dengan tabel produk. Lalu pembelinya siapa, nanti direlasikan dengan konsumen gitu ya. Nah, maka dengan demikian query ini ya, ini menjadi bagian penting ya. Nanti kalau di administrasi basis data Anda akan belajar DML dan DDL ya, Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Nah, query ini salah satunya adalah Data Manipulation Language, yaitu bahasa untuk memanipulasi ya. Memanipulasi di sini dalam bukan konotasi negatif ya,
tetapi bagaimana mengatur data-data yang akan tampil atau data-data yang akan diakses. Nah, data-data yang akan tampil, data-data yang akan diakses tadi, nah bisa disajikan dalam bentuk form ya. Misalnya sini ini ada form ya, customer contact form ya, ada first name, street, city ya, phone number ya, kemudian last name dan seterusnya. Nah, di sini ada text box yang bisa diisi gitu ya. Ada label, kemudian ada text box-nya, jadi bisa diisi. Kemudian menampilkan data dari hasil query ya untuk tabel customer gitu ya. Jadi di query akan ditampilkan di sini di bagian form ini. Selain itu juga bisa untuk mengupdate, melakukan perubahan data. Kemudian bisa juga untuk mengedit ya atau menghapus data, itu juga bisa dilakukan. Nah, yang di sini ini adalah contoh dari penampilan record ya di dalam satu tabel ya. Jadi kita bisa melihat lebih lengkap di sini recordnya. Bahkan nanti ada fasilitas setelah proses query tadi, misalnya untuk dicetak ya, outputnya nanti bisa tampil di sini ya, lebih mudah pengelolaannya karena data akan tersimpan secara persisten dan permanen di dalam database. Kemudian bisa juga untuk dikirim email ya, misalnya kalau kita menghendaki membuat surat ya, dengan tujuan atau resipien penerimanya itu lebih dari satu atau cukup banyak ya, maka di situ kontennya sama ya, tetapi yang dituju atau resipiennya itu banyak sekali, maka kita bisa simpan di dalam sebuah tabel di dalam database ya. Oke, baik. Kemudian ada beberapa fitur dari basis data ya. Fitur dari basis data yang pertama adalah bisa menautkan record ya, menautkan catatan ya. Jadi satu baris dengan satu baris yang lain di tabel yang berbeda ya, itu bisa ditautkan, bisa direlasikan ya. Tujuannya adalah untuk bagaimana supaya nanti relasi ini seakan-akan akan menyambungkan record ya, atau menggabungkan dua tabel yang berbeda atau bahkan tiga tabel yang berbeda. Namun disimpan di beberapa tabel yang berbeda pula ya. Jadi ketika menjadi satu di query begitu ya, karena ada relasinya ya, tujuannya supaya penyimpanan data tidak redundan tadi ya, maka harus dinormalisasi ya. Jadi nanti ada konsep normalisasi ketika Anda belajar nanti di database ya, bagaimana membuat normalisasi dari data yang tercampur ya. Data yang menjadi satu itu dinormalkan sehingga nanti benar-benar setiap tabel itu terpisah ya. Nah, tetapi ketika dibutuhkan untuk pemrograman, dibutuhkan untuk pembuatan laporan, data itu di-query dengan cara direlasikan ya. Nah, untuk merelasikan ini butuh field kunci ya. Jadi field kunci ini yang nanti akan dihubungkan ya, sehingga field kunci ini diperbaharui sekali saja. Maksudnya ketika field kunci itu tersimpan ya, tidak mungkin dua kali tersimpan. Jadi nanti ada batasan bahwa sebaiknya kita mengatur bahwa field kunci itu tidak tersimpan dua kali, karena kalau dua kali, tiga kali, empat kali itu artinya redundan. Dan ketika redundan berarti nanti data tidak terintegritas ya, artinya tidak punya integritas. Ini yang mana yang data yang benar gitu ya. Nah, kemudian field kunci itu juga bisa digunakan ya untuk mengurutkan data ya. Jadi kalau kita mau mengurutkan berdasarkan field tertentu, misalnya kode produk, atau kita bisa mengurutkan misalnya nama produknya gitu ya. Kemudian kita bisa mengurutkan siap tanggal transaksinya gitu ya. Nah, jadi misalnya satu hari ada berapa kali transaksi, itu bisa kita urutkan berdasarkan tanggal. Nah, ini akan memudahkan ya pengelolaan data gitu. Jadi database ini, software database ini memudahkan pengelolaan data, pembuatan laporan gitu ya, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan kaitannya dengan data dan menghasilkan informasi tentunya ya. Kemudian ada fasilitas query itu ya. Jadi artinya meminta dan menampilkan record ini adalah query ya. Nah, meminta berarti kita harus masukkan nama field tertentu ya dengan perintah misalnya select ya. Select bintang from misalnya gitu ya, transaksi misalnya, tabel transaksi. Jadi akan ditampilkan semua itu ya, field atau record di tabel transaksi ya. Atau kita juga bisa menemukan record atau catatan dengan cepat ya, dengan satu form misalnya ya, ada 1000 record ya tersimpan di sana, ada 1000 data. Kita bisa masukkan kodenya atau kita bisa masukkan nama produknya. Nah, nanti akan di-search gitu ya oleh fasilitas di form tersebut. Nah, kemudian akan ditampilkan. Nah, bayangkan apabila kita tidak menggunakan basis data gitu ya, kita masih menggunakan
manual ya, menggunakan kertas ya. Nah, ada data yang cukup banyak, maka mencarinya cukup lama gitu ya. Ada sebuah survei, ada sebuah penelitian di luar negeri sana gitu ya, di Amerika Serikat, dalam 1 bulan itu butuh antara 3 sampai 4 jam ya, hanya mencari file di filing kabinet ya. Dalam 1 bulan itu bayangkan ya, mungkin 1 hari berapa menit ya untuk mencari file di filing kabinet. Nah, dengan memanfaatkan basis data itu bisa direduksi ya, bisa dikurangi sehingga proses pencarian file itu bisa lebih cepat ya, karena apa? Itu dilakukan di komputer, jadi tidak secara manual lagi gitu ya. Nah, untuk yang di filing kabinet mungkin akan menjadi backup ya, atau media penyimpanan sebagai penggandaan ya, atau dia ada sebagai master ya, karena ada tanda tangan basahnya misalnya ya. Tetapi di dalam database juga disimpan data tersebut untuk memudahkan pencarian ya. Nah, kemudian di dalam fitur basis data ini ada fasilitas jadi menyimpan ya, jadi secara permanen ya. Jadi data yang disimpan secara permanen ya akan bisa diakses kembali, mesin komputer dimatikan, suatu saat dinyalakan lagi, digunakan lagi komputernya, aplikasinya dibuka, datanya bisa dibaca lagi ya, bisa diformat ya, bisa dicetak, bisa disalin ya. Di format ini artinya diatur gitu ya tampilannya ya, jadi bukan di format dikosongkan lagi atau dibersihkan lagi, bukan, tetapi diatur layoutnya supaya itu bisa tampil gitu ya, atau bahkan bisa dikirim ya. Jadi data ini bisa dikirim ya menggunakan jaringan internet atau menggunakan jaringan local area network ya. Nah, kemudian perangkat lunak dari basis data ini juga memungkinkan untuk membuat formulir input khusus ya. Formulir input khusus artinya form ya, form khusus yang memang digunakan untuk bagian itu, misalnya katakan ya input persediaan misalnya ya, kemudian input untuk ekspedisi ya, pengiriman barang yang dibeli konsumen gitu ya, atau membuat laporan ya, laporan harian, mungkin laporan bulanan ya, atau bisa menyalin hasil dari pencarian ya, setelah di search ketemu, kemudian mau didokumentasikan, mau dicetak ya, disimpan ya di media penyimpanan lain, atau dicetak dari hasil pencarian tadi ya. Kemudian kita paste misalnya katakan di MS Word ya, hasil pencarian tadi kita bisa paste di MS Word sehingga kita tidak perlu membuat lagi gitu ya, karena kita bisa mengakses langsung di database ya. Selain itu juga bisa mencetak alamat ke label surat ya, kalau Anda pakai MS Access misalnya, Anda mau bikin sebuah report gitu ya, bikin sebuah laporan. Nah, di sana nanti Anda bisa gunakan label surat ya. Jadi Anda bisa ngirim ke beberapa resipien yang berbeda ya. Termasuk juga bisa dilampirkan ke email. Jadi file bisa dilampirkan ke email sebagai attachment ya. Nah, ini adalah contoh dari relasi ya. Jadi tadi kita sampaikan bahwa ada relationship ya, ada hubungan yang bisa digambarkan di dalam diagram. Nah, ini adalah entity relationship diagram. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah relationship diagram untuk toko buku ya, atau toko majalah ya, atau toko apa saja di sini ya. Nah, buku di sini ya ada beberapa informasi yang tersimpan ya, ada ISBN. ISBN ini adalah nomor serial international number ya. Kemudian nama penerbitnya, kemudian nama pengarangnya ya, author name, ada author address, ada tahun, title, dan harganya ya tentunya. Nah, kalau Anda lihat di sini, buku berelasi dengan author, kemudian buku juga berelasi dengan publisher ya. Jadi sebenarnya tadinya data ini tercampur ya. Jadi buku sama author sama publisher ini jadi satu, disimpan di dalam satu data ya. Kemudian dinormalisasi ya. Jadi dinormalisasi ini kita pisahkan, mana yang benar-benar informasi untuk buku, mana yang benar-benar informasi itu adalah untuk pengarangnya, mana yang benar-benar informasi itu adalah untuk penerbitnya ya. Jadi di sini misalnya katakan alamat penerbit ya, kalau dijadikan satu di buku tidak pas ya kan. Nah, maka alamat penerbit ini mestinya adalah milik penerbit ya, atau publisher. Maka di situ publisher akan menjadi entitas tersendiri, jadi bukan entitas buku. Termasuk pengarang gitu ya, meskipun buku itu ada pengarangnya ya, tetapi pengarang itu adalah satu entitas yang berbeda
apa namanya, kalau dibandingkan dengan buku. Jadi buku dan pengarang beda. Nah, maka antara pengarang dan buku itu harus dipisah. Nah, ini istilahnya normalisasi ya. Termasuk di sini ada tempat penyimpanan bukunya ya, warehouse-nya, warehouse book-nya, kemudian ada warehouse ya. Lalu ada shopping basket, ini kalau bukunya dibeli ya oleh konsumen. Nah, di sana ada customer di situ. Ya, customer akan berelasi dengan shopping basket gitu ya. Jadi ketika membeli buku, bukunya nanti akan masuk di keranjang belanja gitu ya. Ini kalau online gitu kan, dia akan masuk di keranjang belanja. Kalau kita di toko buku ya, kita bawa tuh ya buku itu ya, kita bawa keranjang, masukkan di keranjang itu, kemudian kita ke kasir melakukan pembayaran. Nah, ini adalah gambaran dari relasi tadi yang kita sebutkan. Nah, kemudian tadi kan ada kunci primer ya, kunci primer dari masing-masing tabel ya. Misalnya buku ini yang tebel ya, yang dicetak tebel, yang ada gambarnya kunci, ini adalah ISBN ya, ini adalah sebagai kunci primer ya, kunci primer untuk buku. Jadi dia sebagai apa namanya ya, yang mewakili semua informasi buku, yaitu ISBN-nya. Karena kalau nanti menggunakan misalnya publisher name atau menggunakan title, judul buku, mungkin bisa sama itu. Satu buku dengan buku yang lain, secara tidak sengaja ya, mungkin ada 3 buku judulnya sama, judulnya mirip gitu. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai kunci primer. Yang bisa dijadikan kunci primer apabila berbeda, unik ya. Nah, ISBN itu setiap buku pasti berbeda, pasti unik ya. Kemudian author ya, author ini juga memiliki kata kunci yang berbeda. Kalau kita misalnya bisa juga menambahkan misalnya ID author bisa. Nah, namun di sini yang digunakan adalah name sama address ya. Jadi di sini ada kombinasi kunci ya, ada 2 field yang dipakai, yaitu field name dan field address ya, yang digunakan sebagai kombinasi kunci untuk kedua field ini menjadi satu kunci ya. Nah, kemudian untuk publisher, nah name di sini adalah name publisher ya, bukan name author. Nah, kita lihat di sini fieldnya sama ya, name di author sama name di publisher ini sama ya. Nah, karena di publisher ini entity tersendiri ya, maka disebutnya sebagai name untuk publisher ya. Nah, ini berelasi, di sini simbol relasinya ya. Jadi ini many, ini satu ya. Jadi seorang author itu bisa mengarang banyak buku gitu ya. Kemudian perusahaan publisher gitu ya, penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Jadi ini satu to many, ini satu to many ya, seperti itu. Baik, itu saja untuk gambaran dari entity relationship diagram. Akan ada pelajari nanti lebih dalam di sistem basis data ya. Nah, selain dari software basis data, ada grafik ya, software grafik untuk presentasi. Ada software penerbitan desktop atau desktop publishing ya. Kemudian ada perangkat lunak untuk keuangan misalnya ya. Perangkat lunak untuk menggambar, membuat lukisan ya. Perangkat lunak untuk manajemen project, perangkat lunak untuk edit audio, edit video ya. Perangkat lunak untuk membuat animasi dan desain halaman web. Ya, kita lihat satu-satu ya. Perangkat lunak seperti ini kita sebut sebagai perangkat lunak khusus ya. Karena memang perangkat lunak ini dikhususkan ya untuk membuat sesuatu gitu ya. Contoh misalnya adalah perangkat lunak presentasi grafik ya. Nah, perangkat lunak presentasi grafik ini akan menggunakan grafik, animasi, suara ya, data atau informasi yang ya basisnya adalah tampilan secara visual ya. Jadi presentasinya adalah presentasi visual. Jadi tampilannya menarik gitu ya, berwarna, kemudian dalam bentuk shape tertentu gitu ya. Nah, ini untuk presentasi grafik. Yang kita kenal sekarang ini ya, kita menggunakan apa? PowerPoint ya. Nah, di PowerPoint ini atau di perangkat presentasi ini ya, perangkat lunak presentasi ini ada template desain dan konten ya. Jadi kita nggak perlu lagi membuat desainnya ya, karena tidak semua orang bisa desain. Maka untuk membuat presentasi yang bagus ya, di perangkat lunak presentasi ini sudah disediakan beberapa desain. Sehingga memudahkan ya, tinggal mengisi kontennya saja dengan desain yang sesuai pilihan ya. Jadi ada berbagai alternatif ya. Kalau Anda buka PowerPoint kan di situ bahkan Anda bisa mendapatkan template ya di luar dari template yang ada di dalamnya ya. Selain itu ada penyortir slide ya, atau slide sorter ya. Jadi di sini kita bisa melihat urutan dari slide-nya ya. Jadi kita
bisa mengatur ulang gitu ya apabila urutannya itu tidak sesuai ya. Ada slide sorter. Kemudian ada outline ya. Outline ini adalah tampilan garis besar dari isi slide-nya. Jadi nanti yang akan terlihat di situ ya, yang akan terlihat itu adalah isi slide-nya, yaitu teksnya. Jadi bukan gambarnya ya. Jadi lebih kepada teksnya. Nah, kita bisa melihat di situ mungkin nanti kita misalnya kalau ada yang tidak sesuai dan sebagainya ya, Anda bisa ganti langsung di situ, atau ada keinginan kita mengcopy ke dokumentasi lain misalnya ke MS Word ya, maka dari slide sorter ini bisa kita blok dan kita copy ke Microsoft Word. Lalu ya karena ini tampilan dari perangkat lunak presentasi ya, harus ada tampilan slide-nya ya. Jadi tampilan slide itu tampilan yang bisa berganti ya dari satu tampilan ke tampilan yang lain secara slide ya. Seperti halnya slider gitu ya. Jadi bisa berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Seperti contoh yang tampil di depan Anda ini adalah contoh dari tampilan slide ya, slideshow ya. Jadi kita tampilkan, kalau slide saja itu berarti diedit, kalau slideshow itu artinya kita tampilkan ya. Terakhir ada catatan tampilan halaman atau notes ya. Jadi kita bisa memberi catatan ya, misalnya katakan di dalam presentasi itu ada beberapa hal yang penting dan itu ada istilah-istilah baru atau istilah-istilah asing atau istilah-istilah yang khusus, kita bisa tambahkan catatan tampilan di bagian note itu ya. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu software ya, yaitu PowerPoint. Yang nomor satu ini adalah outline view ya. Jadi kita bisa melihat garis besarnya di sini ya. Jadi kita bisa mengorganisasikan konten ya atau materi yang ada di dalam PowerPoint kita ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengatur tampilan ya dari PowerPoint-nya itu ya, menggunakan template tertentu ya. Jadi bisa kita pilih ya template-template yang sudah ada sehingga nanti akan tampil lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian slide view. Nah, ini tampilan slide yang apabila kita lihat secara keseluruhan ya. Jadi full slide gitu ya. Sehingga kita bisa melihat detailnya ya, seperti apa, ada kekurangan, mungkin ada warna ya yang kurang pas, ada gambar yang perlu kita tambahkan, kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, kemudian ada view icon di sini ya. Nah, ini view icon ini bisa dipakai untuk mengganti-ganti ya. Kalau kita mau ngedit, kita mau ke slide sorter, kita mau ke outline view, atau kita mau ke slideshow ya, kita bisa tampilkan di sini ya. Oke. Nah, itu teknologi dari software presentasi. Kemudian software yang berikutnya adalah perangkat lunak keuangan ya. Nah, perangkat lunak keuangan ini digunakan mulai dari manajer keuangan pribadi hingga program akuntansi tingkat pemula sampai paket manajemen keuangan bisnis yang besar ya. Seperti misalnya yang digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti enterprise gitu ya. Ada SAP ya, kemudian ada ERP ya. Itu adalah contoh-contoh dari software perangkat lunak keuangan yang terintegrasi yang cukup besar ya. Nah, kalau di koperasi tentunya harus menyesuaikan ya dengan kebutuhan koperasi ya. Kemudian kalau di perusahaan CV, PT itu ya, atau perusahaan nasional, tentunya di situ sistem keuangannya juga lebih kompleks gitu ya. Nah, lalu apa fitur umum dari perangkat lunak keuangan ya? Fitur umum dari perangkat lunak keuangan ini ada manajemen untuk pendapatan dan pengeluaran ya. Jadi bisa mengatur berapa pendapatan yang diperoleh ya, dan berapa pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja. Kemudian untuk manajemen pembukuan ya, jadi melaksanakan pembukuan dari semua transaksi ya, baik itu transaksi masuk maupun transaksi keluar. Bisa juga membuat pelaporan keuangan ya, membantu pembukuan pajak gitu ya. Kemudian bisa menawarkan untuk perencanaan keuangan juga ya. Artinya di sini ada perencanaan keuangan untuk misalnya katakan operasional dari perusahaan ya. Di sana ada finance-nya ya. Jadi bagaimana pendanaan dari perusahaan itu ya, sumbernya dari mana ya, dari shareholder ya, atau dari mana ya. Kemudian ada manajemen portofolio ya. Jadi di sini untuk mengelola atau memanage ya, bagaimana portofolio keuangan ya di perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada software namanya penerbitan desktop ya. Jadi penerbitan desktop ini akan mencampurkan teks dan gambar gitu ya, untuk menghasilkan output yang berkualitas tinggi untuk pencetakan komersial ya. Karena ini lebih dilihat kualitasnya ya, misalnya majalah ya,
atau misalnya adalah buku ya. Nah, itu tampilan covernya ya, atau kalau majalah itu di dalamnya banyak cetakan berwarna yang full cover dan sebagainya. Nah, itu outputnya harus berkualitas tinggi ya, karena komersil itu artinya ada apa namanya, ada barang ada harga gitu ya. Dikomersilkan berarti ada nilai jualnya ya, jadi ongkos untuk apa produksinya ya, HPP-nya berapa ya, kemudian marginnya berapa untuk mendapatkan keuntungan, maka harga jualnya jadi berapa, seperti itu ya, komersil ya. Nah, penerbitan desktop ini juga menggunakan beberapa perangkat ya, ada mouse ya, ada pemindai ya, scanner, kemudian ada printer yang dipakai. Printernya khusus tentunya, printer untuk mencetak apa namanya buku-buku, majalah ya, atau bahkan printer plotter yang dipakai untuk mencetak apa namanya desain yang outputnya besar ya, seperti poster yang lain sebagainya. Termasuk harus ada perangkat lunak untuk desktop publishingnya ya. Nah, ini di perusahaan seperti koran ya, majalah ya, novel dan sebagainya pasti menggunakan ini ya. Nah, fitur-fitur dari software penerbitan desktop ini ya, dia menggabungkan teks dan gambar harus bisa gitu ya. Sebenarnya kalau kita pakai MS Word saja itu pun bisa gitu ya, tapi mungkin tidak apa namanya efisien ya kalau untuk pencetakan dalam jumlah yang besar gitu ya. Kemudian menawarkan juga tipe dan gaya tata letak atau layoutnya ya, jadi bisa diatur ya, memilih kertas, ukuran kertasnya berapa ya, kemudian tata letak atau layoutnya itu bisa diatur lebih mudah ya dibandingkan kalau kita menggunakan editor-editor yang biasa ya, karena software ini memang khusus dipakai untuk penerbitan gitu ya. Nah, kemudian dia juga mendukung import file ya. Jadi kalau kita punya file dari aplikasi lain atau perangkat lunak lain, bisa masuk ke perangkat lunak ini, kemudian bisa diedit ya, lalu kita sesuaikan dan disimpan dengan format dari aplikasi ini ya. Kemudian program untuk menggambar. Nah, ini program yang biasa dipakai untuk desain juga ya. Ini biasanya adalah perangkat lunak grafik yang digunakan ya untuk mendesain dan menggambarkan objek atau produk, contoh Corel Draw misalnya gitu ya. Nah, itu contoh dari program menggambar. Nah, selain program menggambar, ada juga program melukis ya. Nah, program melukis ini mungkin sedikit berbeda ya. Kalau kita melukiskan seperti kita menggunakan pensil, kemudian krayon ya, atau kita menggunakan cat minyak gitu ya. Namun itu semua dipindahkan ya ke sistem komputer ya. Misalnya sekarang kita bisa menggunakan tablet yang cukup besar ya ukurannya. Lalu kita bisa menggambar di situ menggunakan touchpen dengan aplikasi khusus ya. Nah, kalau kita memilih misalnya di situ sebagai apa namanya tools yang kita gunakan untuk menggambar pensil ya, nanti yang akan muncul di situ yaitu guratan pensil ya. Kalau kita menggunakan kuas, nanti yang akan muncul di situ adalah seperti guratan kuas. Nah, ini adalah program untuk melukis ya. Nah, program melukis ini biasanya akan menghasilkan gambar yang sedikit dipetakan atau yang raster ya. Jadi bentuknya agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini juga bisa disebut sebagai perangkat lunak pengedit gambar. Oke ya, ini adalah program perangkat lunak menggambar. Kemudian untuk format file dari gambar tersebut ya. Nah, ini kita sebut sebagai format file grafik ya. Ada graphic interchange format atau GIF ya. Nah, bintang titik GIF. Ini adalah format yang versi lama ya. Nah, ini adalah format gambar yang lama, dia terkompresi, ukuran filenya kecil ya, atau sampai medium ya, dengan ekstensi titik GIF ya. GIF ini hanya bisa menyimpan 256 warna ya, berbeda dengan JPEG ya atau JPG yang bisa menyimpan sampai 16 miliar warna ya. Jadi jauh sekali ya. Nah, sehingga dengan GIF ini ya, karena ini teknologi yang lama ya, hanya bisa menampilkan gambar dengan warna maksimum 256 ya. Nah, GIF ini biasanya dipakai untuk gambar-gambar di internet ya, untuk membuat garis, untuk membuat kartun ya, atau membuat icon sederhana ya, atau membuat background halaman web ya, ini bisa menggunakan GIF ya. GIF juga ada yang versi animated ya, jadi dia bisa bergerak gitu ya. Jadi ada beberapa gambar yang digabungkan sehingga nanti ketika diklik gitu ya, dia akan bergerak seperti ada animasinya di sana. Sebenarnya ini adalah gambar GIF ya. Kemudian yang kedua adalah JPEG. Nah, JPEG ini adalah panjangan dari Joint Photographic Expert Group ya. Ini formatnya lebih lebar ya, lebih dalam, resolusinya juga
karena dia bisa menampung 16 juta warna ya, dan ini termasuk teknologi yang baru ya dari JPEG ini, sehingga kalau kita punya gambar kita simpan di JPEG ya, itu akan terlihat gambarnya natural dan warnanya bagus ya, hampir semua warna bisa diakomodasi di gambar dengan format JPEG ini ya. Dan JPEG ini juga sering digunakan untuk keperluan fotografi ya, yang warnanya bergradasi, jadi tidak bisa terlihat ya perubahan warnanya yang terlalu kontras gitu ya. Jadi sepertinya tidak ada apa namanya ya, pemisah ya. Jadi kalau warna itu ya, kalau misalnya katakan warna hijau, itu hijaunya ya bisa hijau yang muda sekali ya, kemudian hijau muda sampai dengan hijau yang tua, itu tidak terlihat adanya perubahan warna yang kontras ya, dari hijau misalnya ke biru atau hijau dari hijau ke merah, itu bisa terlihat apa namanya secara smooth gitu ya. Nah, kemudian format file gambar grafis lain selain dari GIF dan JPEG ya, ada BMP. Nah, ini BMP ini apa namanya, ukurannya cukup besar ya. Ini yang kita sebut sebagai file bitmap. Ini bawaan dari Windows ya. Kemudian ada Taken Image File Format atau TIFF ya, ekstensinya TIFF. Kemudian PC Paintbrush Format ya, ini PCX ya. Ini juga teknologi lama ya, PCX ini ya. Jadi bisa menampilkan gambar yang kapasitasnya kalau nggak salah ya juga hanya sampai 256 warna. Kemudian untuk gambar-gambar yang transparent atau gambar-gambar yang bisa ditampilkan secara transparan ya, ini formatnya sering dipakai adalah Portable Network Graphic atau PNG ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk logo ya. Jadi ketika dipasang di apa namanya dokumen gambar tertentu ya, itu atau di misalnya Word ya, itu tidak ada background warna putihnya ya, atau background warna tertentu ya, tetapi ya hanya logo itu. Nah, ini biasanya pakainya PNG ya. Nah, Windows Bitmap, TIFF, PC Paintbrush ini adalah gambar-gambar yang tidak terkompresi, sehingga ukuran dari TIFF, Bitmap dan PC ini ukurannya cukup besar ya. Jadi tidak terkompresi, jadi ukurannya ya mengikuti ukuran aslinya gitu ya. Kemudian ada perangkat lunak untuk mengedit video ya. Nah, perangkat lunak untuk mengedit video tentunya digunakan untuk mengedit rekaman video. Mungkin rekamannya ada kurang sesuai pewarnaannya ya, kemudian kecerahannya ya, atau kita mau menambahkan teks di sana ya, atau kita mau mengedit suaranya ya, maka di sini ada perangkat lunak untuk mengedit video. Contohnya adalah Adobe Premiere, ini paling terkenal ya. Sony Pictures Digital Vegas, kemudian ada Apple Final Cut Express, ini punya Apple ya. Ini ada Pinnacle Studio DV dan Ulet Video Studio ya. Nah, selain itu ada perangkat lunak untuk mengedit video, ada juga perangkat lunak untuk mengedit audio ya. Nah, untuk mengedit audio ya tentunya suara-suara yang kurang pas, kurang bagus, bassnya kurang, treble-nya kurang, pitch-nya kurang, misalnya gitu ya, maka di sini bisa diedit menggunakan pengedit video. Contoh-contohnya ada Windows Sound Recorder, ini untuk bawaannya dari Windows. Kemudian ada Sony Pictures Digital Soundforge, kemudian ada Audacity, ini freeware ya, jadi Anda bisa download gratis, bisa Anda edit audio tanpa diminta untuk membayar lisensi dari softwarenya. Kemudian ada Sound Studio Software, ini adalah contoh shareware, ada Feltip, ada Goldwave, ada Wavepad ya. Cukup banyak saya kira untuk yang audio ini. Nah, kemudian untuk format dari audio ya, format audio ini ada format WAV ya, atau WAV ya. Ini adalah format audio yang bisa dimainkan di Windows ya. Jadi file WAV ini hanya terbatas ya. Jadi dia durasinya pendek ya, kemudian kualitas suaranya juga rendah ya. Lalu ada juga format MIDI, panjangan dari Musical Instrument Digital Interface. Ini adalah standar yang diadopsi oleh industri musik ya, untuk mengontrol peralatan musik ya yang dibuat ya. Jadi untuk gitar nanti ada jalur ya, suara untuk gitar ya, kemudian nanti ada seruling ya, kemudian nanti ada apa namanya bass ya, dan lain sebagainya ya. Nah, format MIDI ini akan membuat format digital, yaitu berupa rekaman dari setiap elemen dari suara yang dihasilkan dari apa namanya itu perangkat musik ya, atau alat musik gitu ya. Baik itu suara, kemudian pitch-nya ya, panjangnya ya, panjang suara atau volumenya ya, itu bisa diatur di format MIDI ini.
Nah, format MIDI ini lebih mudah untuk diedit karena karakteristiknya masing-masing dari setiap suara yang dihasilkan itu terpisah. Nah, ukuran dari file MIDI ini juga kecil ya dibandingkan dengan WAV dan sering digunakan di web juga ya. Dia ringan ya, kalau kecil itu loadingnya tidak butuh memori yang besar ya, jadi dia ringan langsung bisa dimainkan ya. Nah, untuk yang sistem operasinya Unix yang bukan Windows ya, ada format audio namanya AU ya, itu ekstensinya .au. Nah, file AU ini diperkirakan ukurannya sama dengan file WAV yang menyimpan informasi yang sama ya. Jadi ukurannya durasinya pendek gitu ya, dan ukurannya ya cukup besar ya dibandingkan dengan format MIDI. Nah, selain dari aplikasi atau software untuk video audio, ada software untuk multimedia. Nah, multimedia ini tidak hanya audio atau video saja, tapi juga bisa digunakan untuk menggabungkan teks, grafik, video, animasi, suara secara terintegrasi ya, untuk membuat aplikasi multimedia yang bisa berdiri sendiri atau standalone ya. Nah, tentunya karena ini perangkat multimedia ya, perangkat lunak multimedia sedang menggabungkan semua objek ya dari multimedia, maka membutuhkan komputer yang cepat ya, memorinya besar atau banyaknya memori, kemudian kartu grafisnya yang bagus dan cepat ya, seperti Nvidia dan lain sebagainya ya. Kemudian softwarenya ada Direktur Makromedia ya, Makromedia Director maksudnya di sini ya. Kemudian ada Makromedia Authorware ya. Nah, ini contoh yang paling populer ya. Nah, dari perangkat lunak multimedia ini ya, hasilnya atau outputnya itu bisa dalam bentuk DVD atau CD ya, atau mungkin ditampilkan di web ya. Nah, maka ada perangkat lunak juga untuk desain halaman web ya, biasanya Dreamweaver yang digunakan ya, atau beberapa perangkat yang lain ya. Saya kira cukup banyak sekali ya. Nah, perangkat lunak desain web ini digunakan untuk membuat halaman web yang ekstensinya adalah HTML ya. Jadi ekstensi HTML ini adalah sebuah tag ya, tag atau penanda yang dipakai untuk menampilkan isi atau kontennya itu dalam bentuk format HTML. Namun kontennya itu bisa suara, bisa gambar, bisa video ya, apa saja. Dan di sini selain itu juga mendukung multimedia yang lain. Kemudian ada perangkat juga, yaitu perangkat lunak untuk manajemen project ya. Jadi perangkat yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan orang ya, sumber daya, biaya ya, kemudian sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tertentu secara tepat waktu gitu ya. Nah, di perangkat lunak manajemen proyek ini bisa menunjukkan bahwa proyek yang dipecah menjadi beberapa langkah, beberapa task, beberapa tugas ya, dibagikan ya, ada penjadwalannya di sana, siapa yang mengerjakan, sumber dayanya apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Itu ada di perangkat lunak manajemen project ya. Kemudian setiap tugas yang akan dilaksanakan atau yang sudah direncanakan itu ada tanggalnya, tanggal mulainya kapan, tanggal berakhirnya kapan ya. Jadi perangkat lunak ini yang benar-benar mengatur bagaimana suatu proyek itu bisa diselesaikan tepat waktu ya. Nah, tugas bisa dijadwalkan secara bersamaan atau berurutan ya. Jadi kalau memang itu bisa dilakukan secara paralel ya, tugas-tugas yang ada di dalam proyek ya, untuk manajemen proyek itu bisa dilakukan secara bersamaan atau paralel ya. Tentunya sumber daya manusianya juga harus lebih ya, artinya ada yang menangani di setiap task atau di setiap tugas secara paralel tadi gitu ya, atau bisa juga berurutan ya. Lalu ada perangkat lunak untuk ID design ya, atau komputer ID design disebut dengan CAD ya. Jadi komputer ID design software ini digunakan untuk mendesain produk, membuat struktur bangunan misalnya, kemudian membuat gambar teknik sipil, dan mungkin membuat peta gitu ya. Nah, di sana nanti kita akan bisa melihat dimensi dan pemosisian elemen-elemen dari desain itu tepat sekali gitu ya. Nah, dimensi ini bisa sampai 3 dimensi ya. Kalau kita menggunakan AutoCAD misalnya ya, ini software yang paling sering dipakai untuk membuat gedung, mendesain jembatan ya, dan terlihat di situ aspek 3 dimensinya ya. Jadi bisa menggambarkan secara skala ya, dari gambar aslinya misalnya di sana 10 meter panjangnya, maka di skala di sistem AutoCAD ini ya, itu cukup dengan 10 cm ya. Jadi kalau 10 cm itu di kenyataannya adalah
meter gitu ya. Ini software AutoCAD. Selain itu ada software Pro Engineer, ada CorelCAD, ada Cassia ya. Nah, ini Anda bisa melihat contoh-contoh untuk yang hasil dari rancangan Cassia itu ada di www.3ds.com /gallery discovery 3D -xml. Ya, ini ada beberapa contoh di sana yang Anda bisa akses ya. Nah, demikian tadi beberapa software khusus yang software database ya, yang sebagai pengenalan kepada Anda ya, bahwa ada software-software khusus yang memang dihasilkan atau diciptakan ya untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk para profesional yang menekuni pekerjaannya dengan menggunakan bantuan software. Misalnya dengan bantuan software ini akan memudahkan ya, dan outputnya pasti akan lebih optimal ya, lebih bagus ya, bisa diatur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para profesional tadi. Baik, mungkin sampai di sini ada yang akan ditanyakan, Anda bisa langsung tulis di live chat ya. Kalau tidak ada ya, kita akan akhiri materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga semua tetap sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insyaallah minggu depan, dan tetap jaga kesehatannya.